Ya, pemirsa, pemberian tunjangan hari raya atau THR keagamaan menjadi suatu kewajiban yang harus diberikan kepada pegawai, baik negeri maupun swasta, khususnya menjelang hari raya keagamaan. Pemberian THR sendiri merupakan tradisi yang sudah ada sejak zaman Orde Lama. Kita akan simak informasi selengkapnya dalam tayangan IDX Entertainment berikut ini. Setiap jelang Hari Raya Idul Fitri maupun Hari Raya keagamaan lainnya, setiap perusahaan di Indonesia wajib hukumnya membayarkan tunjangan Hari Raya atau THR kepada para karyawannya. Di mana THR sendiri bisa dibilang merupakan aturan ketenagakerjaan yang menjadi ciri khas di Indonesia. THR adalah hak pendapatan pekerja yang wajib diberikan pemberi kerja menjelang Hari Raya keagamaan dalam bentuk uang yang disesuaikan dengan agama yang dianut pekerja. Bagi yang sudah bekerja setahun penuh atau lebih, besaran THR lazimnya dibayarkan senilai 1 kali gaji. Sementara untuk mereka yang bekerja kurang dari 1 tahun, THR dibayar dengan perhitungan secara proporsional. Tidak hanya pekerja swasta, namun aparatur negara juga berhak atas tunjangan hari raya. Sejarah THR sendiri bermula pada Kabinet Sukiman Wiryo Sanjoyo atau saat Indonesia masih menganut sistem pemerintahan parlementer. Seperti dikutip dari buku Wawasan Politik Seorang Patriot Sukiman Wiryo Sanjoyo, usai dilantik menjadi Perdana Menteri Indonesia ke-6 oleh Presiden Soekarno pada tahun 1954, ia langsung membuat beberapa program kesejahteraan para pamong praja. Pamong praja sendiri merupakan sebutan yang diberikan kepada aparatur sipil negara di era awal kemerdekaan. Saat itu Sukiman yang seorang nasionalis berhaluan Islam dari Partai Masyumi meluncurkan program THR bagi para pamong praja. Tujuannya agar para ASN dan keluarganya di masa itu memberikan dukungan pada program-program pemerintah. Pemberian THR saat itu pun disahkan oleh hukum positif pertama kalinya pada tahun 1954 dengan terbitnya peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1954 tentang pemberian preskot hari raya kepada pegawai negeri. Selain uang THR, pamong praja kala itu juga diberikan paket berupa sembako menjelang hari raya. Dan sesuai aturan pemerintah saat itu, THR hanya berlaku untuk ASN, bukan pekerja swasta. Hal itu rupanya ditentang keras oleh kaum buruh, terutama organisasi buruh yang terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia. Para penentang berargumen THR yang hanya diberikan kepada pamong praja sebagai tindakan tidak adil. Dan untuk mengakomodir keinginan para buruh, pemerintah lewat Menteri Perubahan SM Abidin kemudian menerbitkan Surat Edaran nomor 3667 tahun 1954 tentang THR untuk pekerja swasta. Dan aturan mengenai besaran dan skema THR secara lugas baru diterbitkan pemerintah pada tahun 1994, yakni lewat Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 04 Tahun 1994 tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja swasta di perusahaan. Adapun peraturan termutakhir terkait pembagian THR yakni pada 2018, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 dan 19 Tahun 2018 tentang THR dan gaji ke-13. Menurut peraturan itu, PNS, pensiunan PNS, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat, anggota MPR, DPR, DPD, menteri dan pejabat setingkat menteri, gubernur, wali kota, bupati dan wakilnya berhak mendapatkan THR dan gaji ke-13. Dan pemirsa, demikianlah informasi yang dapat kami sajikan dalam IDX Entertainment kali ini. Semoga apa yang kami sajikan dapat menambah khasanah ruang informasi Anda. Sampai berjumpa dalam IDX Entertainment berikutnya. Berbagai sumber, IDX Channel.